Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share dua jenis resep pilihan. Yang pertama adalah pastel renyah. Tumis 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah ke dalam sedikit minyak goreng sampai berubah warna dan layu. Setelah layu, masukkan daging ayam yang sudah dicopper. Ini beratnya kurang lebih 250 gram. Diaduk-aduk, tambahkan sedikit air biar matangnya lebih sempurna. Lalu masukkan bumbunya, adalah ada bubuk, kemudian kaldu bubuk, garam, dan 2 sendok makan saus tiram. Dimasak lagi sampai dagingnya matang. Setelah dagingnya matang, masukkan kentang serta wortel yang sudah direbus. Lanjut masukkan 1 keping bihun yang sudah direndam dengan air panas. Kemudian diaduk sampai semuanya rata. Terakhir, tambahkan irisan daun seledri kurang lebih 2 batang. Teman-teman, setelah ini diaduk dan siap untuk dijadikan isian pastel. Lanjut bahan kulitnya, masukkan tepung terigu protein sedang atau serbaguna, lalu masukkan tepung beras, masukkan pula tepung maizena, 1 sendok teh garam, setelah tepungnya tercampur rata, panaskan margarin sebanyak 100 gram. Nah, ini biarkan mencair ya teman-teman. Boleh panas-panas masuk ke dalam tepung, boleh juga hangat-hangat kuku. Diaduk-aduk sampai berbulir-bulir. Setelah berbulir, tambahkan kurang lebih 1 sendok makan minyak goreng. Nah, minyak gorengnya ini di suhu ruang. Lanjut masukkan air sebanyak 150 ml, masuknya secara bertahap. Untuk airnya ini saya pakai suhu ruang juga. Kemudian diaduk sampai rata, cukup rata saja, jangan kalis elastis ya, karena ini membuat pastel, bukan membuat roti. Setelah selesai, ditutup dengan kain bersih yang kering 30 menit. Setelah 30 menit dikeluarkan, kemudian ditimbang, beratnya itu kurang lebih 30-32 gram. Setelah ditimbang, kemudian dipipihkan. Kulitnya jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Setelah dipipihkan, diisi dengan isiannya kurang lebih 1-2 sendok makan. Kalau mau pastelnya gendut, silakan diisi 2 sendok makan ya. Kemudian ditutup, dirapatkan ujungnya, lalu dibentuk layaknya kita membuat pastel. Setelah selesai, pastel ini siap digoreng, boleh juga dibekukan. Nah, kalau mau dibekukan, digoreng dulu setengah kering ya. Jangan mentah-mentah seperti ini, karena mudah sekali sobek. Digoreng boleh menggunakan minyak yang sudah panas maupun yang tidak terlalu panas. Jenis pastel ini adalah pastel yang bergelembung atau beruntusan. Digoreng sampai warnanya kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan, diangkat lalu ditiriskan. Sudah selesai pastelnya. Ini tahan sampai kurang lebih 9 jam ya teman-teman. Namun kekurangannya, pastel ini sedikit agak berminyak dibanding dengan resep saya sebelumnya.
namun layak juga untuk dijual. Satunya kurang lebih kalau pakai ayam 5 ribuan. Kita lanjut ke resep yang kedua, yaitu risol. Tumis 5 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah sampai layu. Lalu masukkan wortel dan kentang yang sudah dipotong kotak-kotak. Nah, ini wortel dan kentangnya masih mentah. Masukkan bumbunya, ada kaldu bubuk, lada, serta garam. Kemudian diaduk lagi supaya matangnya lebih sempurna. Saya tambahkan air. Oh iya, tambahkan dulu ya saus tiram kurang lebih 2 sendok makan. Untuk airnya kurang lebih setengah gelas. Kemudian dimasak lagi sampai empuk. Setelah empuk, masukkan 1 keping bihun yang sudah direndam dengan air panas. Kemudian diaduk lagi sampai matang. Setelah matang, masukkan irisan daun bawang. Kemudian diaduk lagi. Teman-teman, ini isiannya mirip ya, seperti isian pastel. Nah, setelah tercampur, jangan lupa tes rasa. Isian ini bisa dijadikan juga isian untuk bikin lontong. Sisihkan dahulu. Untuk kulitnya, masukkan tepung terigu protein tinggi, kemudian ditambahkan tepung tapioka atau tepung sagu, bumbunya, garam, dan lada bubuk. Nah, hari ini saya pakai lada bubuk ya tambahannya. Lalu diaduk-aduk. Setelah itu masukkan air. Tambahkan 2 butir telur ke dalam adonan. Setelah ini diaduk lagi sampai rata. Jangan lupa disaring ya teman-teman, supaya tidak ada yang menggumpal. Setelah disaring, adonan dicetak dengan wajan berdiameter 20 cm. Sebelumnya dioles dulu dengan minyak goreng tipis-tipis. Ambil kurang lebih 1 sendok sayur, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Pastikan bagian bawahnya sudah matang supaya kulitnya tidak mudah robek. Setelah selesai, risolnya siap dibentuk. Jangan lupa siapkan lemnya yang terbuat dari larutan tepung terigu supaya saat digoreng tidak mudah lepas. Sudah selesai, siap untuk digoreng ke dalam minyak yang cukup panas, apinya sedang ke kecil. Teman-teman, ini kulitnya tidak mudah robek, mau diaduk-aduk juga. Wow banget resepnya ya, layak dijual. Karena ini namanya risol kampung, jadi tidak pakai tepung panir atau tepung roti. Digoreng sampai warnanya kecoklatan. Setelah kecoklatan diangkat lalu ditiriskan. Nah teman-teman, bisa dilihat ya, ini kokoh banget kulitnya, walaupun diaduk-aduk masih saja aman. Selamat mencoba. Ini kalau dijual kurang lebih 3 ribuan. Karena pakai telur jadi 4 ribu. Nah teman-teman, selamat mencoba ya. 2 resep pilihan minggu ini untuk jualan ataupun ide frozen. Sampai ketemu lagi, salam sehat.